Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Puan Hayati Cahani Rahma. Di sini saya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 3C. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran keterampilan menyimak, yaitu Pirate Storytelling. Langsung saja simak video berikut ini ya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan memahami pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu gambaran kegiatan pembelajaran yang disajikan oleh guru atau tenaga pendidik dari awal sampai akhir kegiatan belajar mengajar di kelas. Model pembelajaran ini guna untuk menciptakan situasi pembelajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses pembelajaran, serta hasil pembelajaran yang maksimal sehingga tercapai prestasi belajar siswa yang memuaskan. Dalam pembahasan kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pirate Storytelling. Menurut Lee menyatakan bahwa dalam model pembelajaran, Pirate Storytelling ini memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan siswa lainnya dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Model pembelajaran Pirate Storytelling ini merupakan salah satu model pembelajaran yang kooperatif. Siswa dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran Pirate Storytelling. Langkah yang pertama, membagi bahan pelajaran. Guru dapat membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi dua bagian. Untuk langkah yang kedua, pengenalan topik pelajaran. Dalam pengenalan topik pelajaran ini, sebelum bahan pelajaran diberikan, guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Guru bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang baru. Dalam kegiatan ini, guru perlu menekankan bahwa memberikan tebakan yang benar bukanlah tujuannya. Hal yang lebih penting adalah kesiapan mereka dalam mengantisipasi bahan pelajaran yang akan diberikan pada hari itu. Untuk langkah yang ketiga, siswa berkelompok secara berpasangan. Siswa berkelompok secara berpasangan, guru membagi satu bahan cerita menjadi dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. Langkah yang keempat yaitu guru membagi satu bahan cerita menjadi dua bagian. Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua. Langkah yang kelima yaitu siswa mendengarkan bagian masing-masing. Siswa diminta mendengarkan atau membaca bagian mereka masing-masing. Langkah yang keenam yaitu siswa diminta mencatat frasa kunci yang telah didengarkan. Dalam hal ini, siswa sambil membaca atau mendengarkan diminta mencatat dan mendaftar beberapa kata atau frasa kunci yang ada dalam bagian masing-masing. Jumlah kata atau frasa bisa disesuaikan dengan panjang teks bacaan. Untuk langkah yang ketujuh, setelah mendengarkan, siswa saling menukar daftar kunci frasa. Setelah selesai membaca atau mendengarkan, siswa saling menukar daftar kata atau frasa kunci dengan pasangan masing-masing. Untuk langkah yang ke-8, siswa berusaha menulis penggalan cerita setelah dan sebelum bagian yang telah didengar, sambil mengingat-ingat atau memperhatikan bagian yang telah dibaca atau didengarkan sendiri. Siswa yang telah membaca atau mendengarkan bagian yang pertama berusaha untuk menuliskan penggalan cerita yang terjadi selanjutnya, sedangkan siswa yang membaca atau mendengarkan bagian yang kedua menuliskan penggalan cerita yang terjadi sebelumnya. Langkah 9. Setelah selesai menulis, siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan hasil karangan mereka. Tentu saja versi karangan sendiri ini tidak harus sama dengan bahan yang sebenarnya. Tujuan kegiatan ini bukan untuk mendapatkan jawaban yang benar,
melainkan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Setelah selesai menulis, beberapa siswa bisa diberi kesempatan untuk membacakan hasil karangan mereka. Selanjutnya yaitu guru membagikan bagian cerita yang belum didengar oleh siswa. Selanjutnya, guru memberikan bagian cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa. Siswa membaca bagian tersebut. Yang terakhir, kegiatan diakhiri dengan diskusi topik bahan pelajaran. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran pada hari itu. Pembelajaran menyimak cerita melalui model Pirate Storytelling dalam penelitian ini menggabungkan teknik pembelajaran keterampilan menyimak yang lain, yaitu teknik identifikasi kata, teknik merangkum, dan teknik analisis unsur-unsur cerita. Melalui penggunaan model pembelajaran tersebut pada kegiatan menyimak cerita, dapat merangsang siswa untuk saling bekerja sama dan membantu siswa lainnya dalam memahami materi pelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai model Pirate Storytelling ini. Kelebihan model pembelajaran Pirate Storytelling menurut Lee antara lain: yang pertama, siswa akan termotivasi dan bekerja sama untuk tampil bercerita. Dalam kelompok tersebut, mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, setiap siswa mempunyai kesempatan lebih banyak untuk berkontribusi dalam kelompoknya. Yang keempat, interaksi dalam kelompok mudah dilakukan, pembentukan kelompok menjadi cepat dan mudah. Untuk kekurangan model pembelajaran Pirate Storytelling menurut Lee, yang pertama, lebih sedikit yang muncul karena satu kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Jadi tiap kelompok hanya dapat berinteraksi dan berdiskusi dengan satu anggota kelompok yang lain, sebelum akhirnya diadakan diskusi. Yang kedua, jika ada perselisihan antara anggota kelompok, maka tidak akan ada penengah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat. Manfaat dari pembelajaran metode Pirate Storytelling ini yang pertama yaitu mampu melatih daya konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan minat baca pada siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan menyimak pada siswa. Adapun tujuan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, meningkatkan belajar siswa dalam pemberian tugas. Yang kedua, siswa dapat memaparkan hasil pemikirannya. Dan yang ketiga, saling melengkapi kekurangan masing-masing kelompok. Siswa saling menghargai satu sama lain. Sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.